Aneh sekali. Ini bentukannya seperti pocong. Tapi pocongnya kenapa warna-warni dan banyak sekali? Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Micha. Hari ini kita mau bermain game Sakura, teman-teman. Mio, iya kakak. Cepat dimakan ini. Sudah jam berapa? Kenapa kamu malah duduk diam di sana? Kak Yuta, makanannya tidak enak. Aku kan sudah bilang kalau aku tidak suka makan ikan tuna. Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu habiskan. Setelah itu ingat, cuci piring, mengerti? Iya deh kakak. Awas ya, kalau kamu tidak cuci piring. Aku sudah selesai makan dan mencuci piringku. Kalau Mio tidak cuci piring, pasti nanti kalau kakak Sakura besok pagi bangun, aku bisa kena marah. Hei Kitty, kamu juga jangan sembarangan buang air besar. Aku sudah capek banget nih. Terus membereskan, kamu punya ini kan peliharaannya Mio. Aku mau mandi dulu. Lihat saja ya kalau Mio tidak bereskan makan malamnya. Terpaksa makan. Soalnya kakak Yuta suka ngomel-ngomel. Kalau begitu aku akan bereskan dulu semuanya. Aku akan letak dulu di wastafel. Aduh, aku sampai lupa. Aku kan lupa membeli kertas yang warna-warni origami untuk besok. Sebaiknya aku suruh kakak Yuta saja yang belikan di Yumat. Kakak Yuta, kakak. Dia lagi mandi. Sebaiknya aku panggil kakak Sakura saja. Kakak. Kakak Sakura kenapa belum pulang? Nanti kakak Sakura pulang saja. Aduh, gawat. Kamar ini juga belum kubereskan. Tapi aku baru selesai makan. Aku sangat mengantuk. Aku sudah selesai mandi. Rasanya segar. Kalau sudah mandi air hangat. Bagaimana dengan keadaan si Mio? Aku capek sekali. Baguslah. Kelihatannya makan malam sudah dia makan. Soalnya kan makan malam itu aku yang masak. Rasanya pasti tidak enak menurut si Mio. Apakah dia cuci? Dia tidak mencuci. Piringnya sudah selesai dia makan. Aku akan memarahinya. Awas kamu Mio ya. Hei Mio. Iya kakak. Kamu sudah selesai makan. Tapi kenapa piring-piring itu tidak kamu cuci segera? Dan ini apa-apaan? Apanya kakak? Ini kamar buat kita berdua. Ini bukan kamar pribadimu. Lihat apa yang kamu lakukan. Buku dan juga mainanmu berserakan di mana-mana. Kakak, nanti aku bereskan. Kamu selalu saja begitu. Cepat. Oh iya kakak, tolong belikan aku kertas origami. Kamu ini, aku tidak mau tahu. Bereskan semua ini. Kertas origaminya beli sendiri di Umat. Awas ya Mio, kalau kamu tidak bereskan ini semuanya. Aku sudah tidak mau tahu. Bahkan lihat ini. Ada mie ayam, mangkuknya di sini. Cepat Mio, bereskan. Tapi kakak Yuta, setidaknya temanin aku. Aku butuh ke Yumat. Aku butuh kertas origami warna-warni itu untuk besok. Aku tidak mau tahu. Kalau kamu mau pergi beli saja sendiri. Ya sudah. Kalau begitu aku tidak akan cuci piringnya dan aku tidak akan bersihkan kamar ini. Soalnya aku butuh beli kertas. Hei Mio, tunggu. Sudah Wah gawat, aku harus pergi beli kertas sendiri. Mana hari sudah gelap. Untung saja ada sepeda. Sebaiknya aku pakai sepeda saja. Soalnya kalau jalan kaki ke Yumat itu kan capek. Jadi aku akan cepat naik sepeda, pergi lalu pulang. Nah, kalau begini aku tidak terasa takut. Ya ampun, ternyata hari sudah sangat gelap. Aku harus cepat pergi lalu cepat pulang. Untung saja Yumat selalu buka 24 jam. Walaupun dekat, tapi kalau sudah gelap seperti ini dan sepi, rasanya jadi takut. Kertas origami warna-warni. Selamat malam Kak Mami. Aku butuh kertas origami untuk besok. Aduh Mio, sudah dibilang berapa kali jangan naik sepeda sampai ke dalam Yumat dong Mio. Kakak cepat berikan. Soalnya aku tidak pakai sendal kakak. Aku tidak mau kakiku menjadi kotor. Ya sudah, kamu mau berapa pack? Aku mau 1 pack saja. Tapi semuanya harus warna-warni ya. Iya. Nah sudah Mio, harganya 20.000.
Aku lupa membawa uang. Kakak, aku utang dulu. Besok pagi ku bayar kalau mau pergi sekolah. Iya, Mio. Terima kasih, kakak. Wah, syukurlah. Aku sudah mendapatkan kertas origaminya. Coba aku intip. Warnanya bagus. Wah, akhirnya ada bocil yang keluar tengah malam begini. Aku akan mendapatkannya. Aku harus membawa dia menjadi hantu pocong sepertiku. Dengan begitu, aku akan punya teman. Aku sudah menjadi pocong yang sangat burik. Dan juga, lihat kain kafanku ini. Sungguh sangat jelek. Sebaiknya anak itu kuberikan sedikit saja. Bau pocong. Bau pocong, bau pocong. Cium dan rasakan bau pocong. Sedikit lagi dia akan terkena sihir dan mantra pocong. Lalu kembalilah kemari. Kenapa ini? Kenapa rasanya dunia aku bergoyang-goyang? Apa ini? Apakah ada gempa ya? Baunya aneh. Kenapa seperti ada bau cacing? Bau belatung, bau sekali. Hirup terus. Kamu akan kembali kepadaku. Aku harus cepat pulang. Aku sudah beli pocong warna-warni. Akhirnya pocong warna-warni ini bisa aku bawa. Aku akan mencari pocong warna-warni setelah ini. Aku sudah sampai di rumah. Nah, aku sudah beli pocong warna-warninya. Kakak Yuta bagaimana? Aneh, kenapa kepalaku masih terasa berputar-putar ya? Bahkan, kenapa aku melihat meja makannya juga sepertinya bergoyang. Aku sudah beli pocong warna-warninya. Saatnya untuk tidur. Kakak Yuta tidak ada. Aku harus cepatan tidur supaya tidak dikena omel. Kalau tidak, pasti nanti kakak Yuta bakalan ngomel. Pocong warna-warninya akan aku simpan dulu. Aku mau pura-pura tidur. Aku sudah pulang. Tadi aku mendengar ada suara pintu 2 kali. Jangan-jangan kakak Sakura sudah pulang ya. Coba aku periksa. Ternyata kakak Sakura sudah pulang. Kalau begitu, bunyi keduanya. Mio. Apa? Dia jangan-jangan belum mencuci piring. Coba aku periksa dulu. Pulang-pulang beli kertas origami, langsung tidur dia. Awas kamu Mio ya, awas. Aku akan marahi dia besok pagi. Sebaiknya aku juga tidur. Kesal sekali. Kenapa sih aku punya adik yang malas begini? Hai, Mio, ayo bangun. Aku sudah datang untuk menjemputmu. Cepat Mio, aku adalah pocong. Aku mau kamu cepatan ikutin aku. Baiklah. Ayo Mio, ikut denganku. Kakak Yuta, aku tidak bisa membereskan ini semuanya. Soalnya aku harus menjadi pocong warna-warni. Benar. Akhirnya sihirku berhasil. Ayo anak pintar, ikut denganku. Baiklah. Aku akan merubahmu menjadi pocong warna-warni. Ayo, segera ikut. Aku akan membuatnya menjadi pocong warna-warni. Tugas kita adalah melewati semua pocong-pocong itu. Walaupun kamu belum meninggoy, tapi syaratnya kamu harus melewati pocong-pocong ini, mengerti? Ikuti aku. Iya, baiklah. 1 pocong. Ayo, terus ikuti. Iya, aku akan mengikutimu, Cong. Bagus. Sedikit lagi. Ayo, cepat. Sampai di pocong yang merah itu. Anak ini akan berubah menjadi pocong. Ayo, ikuti aku. Akan menjadi pocong. Baunya akan menjadi pocong. Iya, aku berhasil. Aku pasti berhasil. Setelah ini, gawat. Kenapa malah ada manusia? Cepat. Iya. Nah, berhenti sampai di sana. Berhenti. Gawat,
Aku merasakan ada aura manusia yang sudah bangun dan akan mencari si Mio. Bagaimana ini? Mana aku jalannya lamban. Mio, aku perintahkan kamu diam di sini. Jangan bergerak dan sembunyi di sini, mengerti? Iya, Pocong. Bersembunyi yang baik ya. Aduh, aku harus cepat deh sembunyi juga. Kelihatannya ada dua manusia yang sudah bangun. Aku akan sembunyi saja di pohon ini. Aku akan melihat. Bagaimana ya? Mudah-mudahan Mio tidak ditemukan. Kenapa perasaanku tidak enak? Mio tidak ada. Aneh. Loh, semua barang juga sudah menghilang. Apa yang terjadi? Kakak Sakura. Yuta, kakak mimpi. Kakak mimpi? Mimpi apa? Kakak mimpi kalau Mio tiba-tiba dibawa sama hantu pocong. Hah? Hantu pocong? Mana mungkin ada? Tapi kakak memang aneh. Mio tidak ada di kamarnya. Tapi ini sudah tengah malam. Sudah jam 1 malam, Yuta. Aneh. Kalau begitu, ayo coba kita cari dulu. Iya, Yuta. Ayo cepat. Tunggu dulu kakak. Itu kenapa ada buntalan yang warna-warni? Tadi Mio sebelum pergi ke Yumat, dia selalu mengatakan dia mau membeli kertas origami warna-warni, kakak. Kalau begitu Yuta, ayo cepat kita pergi lihat. Aneh sekali. Ini bentukannya seperti pocong. Tapi pocongnya kenapa warna-warni dan banyak sekali? Mereka berjejeran di dekat rumah kita. Apakah kamu menemukan Mio di sini, Yuta? Tidak ada. Apa yang terjadi? Wah, gawat. Kenapa ada hantu pocong warna-warni di sini? Apakah Mio membuatnya dengan kertas origami warna-warninya? Tidak mungkin, Yuta, karena hantu pocong ini berukuran raksasa. Aneh, aku jadi curiga. Tapi ada tidak suara Mio? Ayo kita panggil. Mio, Mio. Ada atau tidak, Yuta? Tidak ada, kakak. Wah, gawat. Mio kemana? Kenapa jam 1 malam dia malah menghilang entah kemana? Mio! Apa ada hubungannya dengan hantu pocong raksasa itu, Yuta? Aku juga tidak tahu. Bagaimana ini? Apakah kita harus melapor sama Ibu Iyo? Kelihatannya kita harus pergi ke kantor polisi, Yuta. Iya, baiklah. Mungkin kalau kita lapor kepada polisi bisa bantuin kita, kakak. Ayo cepat. Kita harus cepat temukan Mio. Ini aneh. Kenapa tiba-tiba saja ada hantu pocong di sini? Kita juga harus laporkan itu kepada Ibu Iyo. Ibu Iyo, tolongin kami. Mio tiba-tiba tidak ada di dalam rumah dan ada hantu pocong warna-warni berjumlah 8 buntalan di dekat rumahnya kami. Hantu pocong? Apa itu, Yuta? Mana mungkin zaman sekarang ada hantu pocong? Kota kita ini penuh dengan lampu. Hantu pocong pasti takut, Yuta. Tapi kenyataannya memang begitu kan? Iya kan, kakak? Iya, Ibu Iyo, tolongin kami. Mio tiba-tiba saja tidak ada di dalam rumah. Mungkin sudah kena culik sama hantu pocong raksasa di sana. Cepat, ikutin kami. Aku akan tunjukkan. Ayo Mio, keluar. Saatnya kita pergi. Ayo cepat ikut denganku. Kelihatannya kedua kakakmu akan mencarimu. Iya, pocong warna-warni. Pocong warna-warni. Kenapa dia selalu menyebut pocong warna-warni? Iya, karena besok aku harus mengumpulkan pocong warna-warni. Kamu besok tidak usah sekolah. Ayo ikut denganku. Aku akan bawa kamu ke kuburanku. Lalu kamu akan kujadikan juga pocong. Bagus, aku mau jadi pocong warna-warni. Pocong warna-warni lagi. Ayo cepat ikut denganku. Matahari sudah mau naik. Nanti kalau sudah keburu pagi bisa gawat. Ayo cepat Mio, cepat. Baiklah, tunggu aku pocong burik. Jangan memanggilku seperti itu. Baiklah Tuan Pocong. Bagus, begitu memanggilku lebih baik. Ayo cepat, jangan sampai kita ketahuan oleh manusia. Ibu Iyo, aku mohon bantuanmu. Soalnya Mio benar-benar hilang. Baiklah Ibu Sakura. Ayo cepat, di sini. Mungkin kalau kita mengikuti pocong raksasa warna-warni itu, kita akan tahu keberadaan Mio, Yuta. Benar kakak.
Ayo cepat. Di sini dia pocongnya. Yuta. Kakak, kemana pocong warna-warninya? Ibu Sakura, maaf, hari ini sudah jam 4 pagi. Tapi, lihat, di mana pocongnya? Aneh, tadi beneran ada di sini kan, Yuta? Iya, ada loh, tadi ada pocong warna-warninya. Mereka berukuran raksasa. Dan itu mirip kertas origami. Aduh, Ibu Sakura, aku sudah capek, jangan membuat masalah lagi. Yuta, bagaimana ini? Ibu Iyo tidak mempercayai kita. Bahkan hari sudah pagi. Lihat. Aduh, ini sudah jam 4 subuh. Sebentar lagi matahari sudah mau terbit. Apakah karena itu pocongnya jadi menghilang? Bagaimana dengan Mio, Yuta? Kakak, sebaiknya kita coba pulang ke rumah. Jangan-jangan Mio sudah ada di dalam rumah. Iya, benar juga. Mungkin Mio benar-benar pergi belanja atau mungkin dia tersesat. Lalu sekarang karena sudah pagi dia pulang. Mio, tidak ada, Yuta. Mio, tidak ada juga. Mungkin di kamar mandi. Mio, gawat, di mana-mana tidak ada. Di sini juga tidak ada. Kemana sebenarnya Mio? Kakak, ada yang aneh. Apa yang aneh, Yuta? Sebelumnya kamar ini penuh dengan mainan Mio. Tapi begitu Mio tidak ada, mainannya juga pada hilang, kakak. Oh iya, aku ingat Mio belum mencuci piring. Apakah kakak ada mencuci piringnya? Tidak ada, Yuta. Bahkan piringnya juga tidak ada. Bekas dia makan kemarin malam. Ini mencurigakan. Aduh, bagaimana ini? Mio benaran hilang dari rumah. Aduh, Yuta, sekarang tidak ada yang mempercayai kita. Aku harus mencari Mio. Tapi kita tidak tahu sebenarnya Mio pergi dengan siapa. Sebaiknya coba kita telisik dulu, Yuta. Ya, kakak. Teman-teman, kalau kalian tahu Mio pergi kemana, dibawa oleh siapa, tolong beritahu kami ya. Oke teman-teman, sekian dulu video Dunia Micha. Ingat like, subscribe, dan juga share video ini teman-teman. Aneh, aku akan coba periksa. Jangan-jangan Mio pergi dengan sepedanya. Aneh, sepeda Mio juga tidak ada. Kira-kira dia dicuri atau bagaimana, kakak? Kakak juga tidak tahu, Yuta. Kemarin pulang, kakak langsung tidur. Tidak tahu kalau Mio ada di mana. Aduh, sebenarnya Mio ini kemana? Bagaimana cara melacaknya dan mencari tahu? Sebaiknya kita lapor sama polisi. Tapi polisi kan tidak percaya, Yuta.